Halo semuanya, balik lagi nih sama gue Dino di Sokian. Jadi, pada episode kali ini gue akan memulai sebuah series nih ya. Nama seriesnya adalah Belajar AI bareng Dino. Jadi pada series kali ini gue akan coba nge-sharing pengetahuan tentang AI dan coba ngebagi ke teman-teman semua. Nah, untuk video pertama pada series itu, gue akan memulai dengan basic programming dan juga basic Python nih. Jadi, sebelum kita masuk ke teori-teori AI, gue pengen coba sharing tentang programming dan juga Python karena nanti ke depannya kita akan gunakan Python untuk bahasa pemrograman utama kita. Nah, kayak gitu. Nah, di series pertama ini atau di video pertama ini gue akan ngebahas tentang basic programming dan juga basic Python nih ya. Nanti akan ada dua sesi. Sesi pertama adalah sesi PowerPoint di mana gue akan jelasin beberapa teori-teori, dan sesi kedua kita akan hands on teman-teman ya ke dalam langsung ngoding nih ke pakai bahasa Python itu sendiri. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita pindah ke PPT-nya yuk. Oke, ini kita udah ada di PPT nih teman-teman ya. Jadi gue akan coba ngomongin tentang namanya basic programming dan juga basic Python ya. Sebelum itu gue mau pindah ke laser pointer. Oke, laser pointer, basic programming dan juga Python. Nah, pada video kali ini akan ada 3 part atau 3 section. Part pertama kita akan ngomongin tentang pengenalan bahasa pemrograman. Lalu part kedua gue akan ngomongin tentang penjelasan singkat tentang Python, dan part ketiga kita akan coba hands on ke basic Python kayak gitu teman-teman. Oke, mari kita mulai ke part pertama di mana kita akan coba kenalan sama bahasa pemrograman nih teman-teman. Nah, pertama kita akan bahas apa sih itu bahasa pemrograman. Jadi, bahasa pemrograman adalah sebuah bahasa buatan manusia. Ini buatan manusia ya, karena dibuat sama manusia, yang dapat digunakan untuk mengontrol perilaku mesin, khususnya komputer. Nah, bahasa pemrograman itu sendiri itu seperti bahasa manusia sebenarnya. Jadi, dapat didefinisikan melalui penggunaan aturan sintaksis dan juga semantik untuk menentukan struktur dan makna masing-masing. Jadi, secara garis besar adalah bahasa pemrograman itu adalah sebuah bahasa yang kita pakai untuk berkomunikasi dengan mesin, khususnya komputer nih ya. Dan dia tuh punya aturan sintaktis dan juga semantik itu sendiri. Mungkin kalau di bahasa manusia tuh kayak aturan grammar ya teman-teman ya, grammar dan juga ya mungkin kayak grammar kayak gitu. Nah, ini penjelasan ini dapat dari website ini. Kalau teman-teman mau baca lebih lanjut tinggal di di akses aja website ini. Nanti kan gue taruh di deskripsi juga nih ya. Nah, bahasa pemrograman itu punya beberapa level atau punya 3 level. Itu ada low level language atau bahasa tingkat rendah gitu kan. Ada juga middle level language atau bahasa tingkat menengah, dan juga high level language atau bahasa tingkat tinggi ini. Apa bedanya antara low level language, middle level language, dan juga high level language? Jadi kalau low level language itu adalah bahasa program tingkat rendah itu yang berisi instruksi-instruksi yang ditujukan kepada komputer menggunakan kode biner, yaitu 1 sama 0. Jadi dalam low level language ini instruksinya itu digambarkan melalui angka 1 dan 0 atau kode biner. Lalu ada juga middle level language. Jadi kalau middle level language itu adalah bahasa pemrograman tingkat menengah yang instruksinya itu merupakan kode mnemonik. Ya, nah, kode mnemonik itu seperti add, sub, div, dan lain-lain kayak gitu. Nah, kalau high level language itu adalah sebuah bahasa pemrograman yang hampir sama kayak human language atau bahasa manusia gitu kan. Jadi ini tuh menggunakan bahasa-bahasa alamiah yang bisa dimengerti oleh manusia. Nah, gue akan tunjukin perbedaannya. Nah, ini mungkin perbedaannya ya gini ya. Jadi high level language itu kayak gini nih. Mungkin ada kayak bahasa Java, C++. Itu jatuhnya adalah high level language. Ini harusnya middle level language. Ini salah nih ya. Ini harusnya middle level language. Ini gue nggak bisa pakai pen ya. Ini harusnya ada middle level language, dan ini adalah low level language ya. Jadi ini high level, ini middle level, dan ini adalah low level language kayak gini. Ini bedanya. Jadi kalau middle level tuh pakai bahasa mnemonik kayak load, mul, div, dan lain-lain. Nah, ini adalah low level language di mana menggunakan kode biner 0 dan 1. Nah,
itu tadi penjelasan sedikit tentang bahasa pemrograman gitu kan. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian kedua, di mana kita akan menjelaskan secara singkat tentang apa itu Python nih, teman-teman. Jadi, Python itu sendiri adalah sebuah bahasa pemrograman tingkat tinggi ya. Jadi high level programming language yang ditemukan oleh Guido van Rossum yang ia rilis bersama timnya pada tahun 1991. Nah, salah satu kelebihannya Python itu dari bahasa pemrograman lainnya itu adalah Python itu lebih simpel secara sintaktik, teman-teman. Jadi kayak dibandingkan pemrograman lainnya, bahasa pemrograman lainnya Python itu terkesan lebih simpel dan terkesan lebih mudah dipelajari kayak gitu. Nih mungkin akan kelihatan di slide yang ini gitu kan. Ini adalah komparasi sintaks Python dengan Java dan juga C++. Nah, untuk mengeprint tulisan Python versus Java atau Python versus C++, Python cuma perlu satu sintaks, satu line kayak gini. Itu print Python versus Java. Ya, print Python versus C++. Sedangkan kalau Java tuh mesti buat public class dulu, public static void, kita buat fungsi mainnya dulu, baru kita bisa pakai sistem out println. Nah, sama seperti C++, kita masih buat, kita harus include IOStream-nya dulu, kita buat function main-nya dulu, baru kita bisa pakai cout itu untuk print, yaitu Python versus C++. Jadi secara sintaks itu lebih mudah, dan kenapa Python itu lebih mudah dipelajari dibandingkan bahasa-bahasa pemrograman dan yang lainnya. Kayak gitu nih, teman-teman. Nah, ini ada beberapa IDE untuk menjalankan bahasa Python. Jadi IDE itu adalah kayak, kan tadi gue bilang di awal, kalau misalkan bahasa pemrograman adalah bahasa yang kita gunakan untuk berkomunikasi dengan mesin. Berarti itu harus ada translatornya dong, ya nggak sih? Nah, itu IDE itu adalah translatornya. Jadi kayak yang mentranslatekan bahasa pemrograman itu ke mesin itu sendiri, kayak gitu. Itu ada dinamakan dengan IDE. Nah, ada beberapa IDE yang bisa kita pakai untuk menjalankan bahasa Python. Itu ada Jupyter Notebook gitu kan, ada Google Colab, dan juga ada PyCharm. Nah, pada series kali ini gue akan pakai Jupyter Notebook ke depannya gitu kan. Tapi teman-teman juga pakai Google Colab ataupun PyCharm, tapi gue sendiri akan pakai Jupyter Notebook. Nah, untuk link download dan juga cara install Jupyter Notebook nanti akan gue taruh di deskripsi. Jadi teman-teman bisa download dan juga install Jupyter Notebook di device teman-teman sendiri. Terus juga gue akan sertakan juga link untuk Google Colab dan juga PyCharm, teman-teman, kayak gitu nih ya. Nah, mari kita akan masuk ke bagian ketiga, yaitu hands-on basic Python. Jadi di bagian ketiga ini kita akan ngoding. Nah, gue akan jelasin sedikit dasar-dasar di Python nih, teman-teman. Nggak banyak, paling tentang tipe-tipe data aja. Intinya proses-proses aritmatika mungkin ya. Intinya pada video kali ini nggak banyak yang bisa gue jelasin tentang Python. Nanti di bagian kedua atau di part video kedua gue akan baru ngejelasin beberapa dasar-dasar Python. Oke. Kita akan pindah dulu bentar ya. Oke, ini gue udah ada di desktop gue gitu kan. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman udah install Anaconda atau Jupyter Notebook ya, nanti gue akan kasih linknya dan cara installnya di deskripsi. Teman-teman tinggal start aja, terus ketik ada Jupyter Notebook. Nah, Jupyter Notebook teman-teman tinggal klik aja. Nanti ketika diklik dia akan muncul kayak gini gitu kan. Dan akan otomatis ngebuka default browser teman-teman. Itu kalau misalkan teman-teman pakainya Google Chrome, nanti dia akan ngebuka Google Chrome. Kalau kepakainya Opera kayak gue, dia akan ngebuka Opera kayak gitu. Nah, nanti intinya dia akan ngebuka default browser dan juga ngelink ke ini, ke apa namanya, link localhost 8888. Nah, di sini kita akan buat gue akan buat sebuah folder baru dulu di new folder gitu kan. Nanti dia akan ngebuat untitled folder nih ya. Ini gue akan rename di checklist aja untitled foldernya, terus gue akan rename jadi belajar Python. Belajar Python. Ini ada belajar Python, gue akan masuk ke sini. Lalu gue akan klik new dan juga buat yang Python 3 API kernel. Klik di situ. Nah, dia akan otomatis langsung redirect sebuah page baru, yaitu page Jupyter Notebook, di mana kita akan bisa ngoding di sini, teman-teman. Ini secara otomatis namanya akan ada namanya untitled nih, tapi gue akan ganti namanya menjadi belajar Python
part 1 gitu kan, script dasar. Kita akan coba ganti jadi kayak gini. Nah, ini adalah shell ya. Ini shell di mana tempat kita akan ngetik kodenya kayak gini. Ini ada plus untuk nambahin shell, ini untuk cut untuk nge-cut shell kayak gitu. Nah, ini untuk nge-run code-nya. Nah, ini juga ada jadi itu ada beberapa pilihan. Shell ini kan ini untuk kita nulis code. Pastiin di sini adalah code. Nah, tapi kita juga bisa nulis penjelasan tentang code kita. Misalkan kita nulis misalkan print hi gitu kan ya. Nah, untuk ngeran shell ini atau code ini teman-teman bisa klik run di sini. Atau teman-teman juga bisa secara pakai shortcut-nya itu adalah shift enter. Jadi shift enter, nah dia akan ngeran itu. Jadi ngeran kodenya. Di sini ada print hi. Nah, misalkan setelah kita eksekusi ini, kita mau ngasih penjelasan tentang misalkan ini adalah kode untuk memunculkan hi. Nah, ini kita kalau misalkan bentuk selnya adalah sebuah komentar atau penjelasan kode di atasnya atau di bawahnya, itu bisa kita ganti ke markdown. Jadi code ke markdown. Nah, ini nanti akan otomatis menjadi sebuah komentar atau markdown nih teman-teman, kayak gitu. Nah, terus ini akan gue ganti ke markdown dulu nih. Kita akan coba belajar. Pertama gue akan coba jelasin tentang string gitu ya. Jadi di Python itu ada yang namanya string teman-teman, seperti biasa nih. Nah, string itu ada kayak gini contohnya ya. Print hello atau print saya ganteng gitu kan. Saya ganteng. Nah, saya ganteng ini itu adalah string teman-teman. Tipenya string. Jadi string di Python itu bisa dilambangkan dengan atau dikutip dengan 2 quote gini, double quote, atau bisa juga menggunakan single quote kayak gini. Atau menggunakan single quote. Jadi bisa pakai double quote ataupun single quote kayak gini. Untuk string di Python, atau fungsi print di Python itu kita bisa pakai single quote kayak gini ataupun double quote ataupun single quote kayak gini gitu. Jadi ini string gitu kan, dan ini juga string, sama aja. Nah, terus kita bisa store value in string. Jadi kalau ini kan kita tuh ngeprint, kita ngebuat stringnya langsung dalam print ini gitu kan. Nah, sekarang kita akan coba store stringnya itu ke dalam sebuah variabel. Jadi misalkan variabel kata sama dengan ini adalah sebuah string kayak gitu. Nanti kita bisa tinggal print kata. Nah, jadi sebelum di print gitu kan, kita menyimpan variabel menyimpan string ini adalah sebuah string gitu kan, ke dalam sebuah variabel namanya variabel kata gitu. Nah, ini berguna banget nih ya teman-teman, kayak misalkan nanti kita tuh akan menggunakan kata ini, variabel kata ini di bawah gitu kan, di bawah-bawahnya di program-program selanjutnya. Jadi kita nggak usah ngebuat string yang sama berulang-ulang. Jadi kita tinggal masukin aja nih ke dalam sebuah variabel kayak gini gitu. Nah, ada beberapa bukan build ya, jadi kayak kita bisa ngecek seberapa panjang sih string yang kita punya gitu kan, itu menggunakan len. Jadi kalau kita print len kata gitu kan, nah ini akan ngasih tahu kita tuh punya string seberapa panjang gitu kan. Ini ada 24 kata ya, dengan 24 karakter dengan kita menghitung spasinya. Jadi kalau kita lihat nih ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Jadi 24 karakter deh. Jadi ini ngasih tahu kita kalau kita punya string dengan panjangnya adalah sebanyak 24 gitu. Lalu kita juga bisa print, ngecek tipe datanya, type dan type kata. Nah, ini kelas str, berarti ini kita ngebuat adalah sebuah string, udah pasti ya, karena ini adalah pakai double quote, atau kita juga bisa pakai single quote kayak gini. Nah, sama aja nih ya dengan double quote ataupun single quote. Nah, baru kita akan coba ngomongin tentang yang namanya string indexing. Ini teman-teman ya, string indexing. Oke. Nah, kita tuh bisa juga melakukan yang namanya string indexing.
string indexing tuh apa sih? Contoh kayak gini nih. Gue kan punya kata nih ya. Kata ini adalah sebuah string gitu kan. Atau kita buat kata baru deh, kata dua misalkan. Halo kota Jakarta gitu kan. Kita bisa print kata duanya. Nah kita bisa melakukan yang namanya indexing. Apa itu indexing? Jadi tuh sebenarnya kalau teman-teman pernah dengar istilah, mungkin teman-teman yang udah belajar programming tuh atau pernah belajar dasar pemrograman itu pernah dengar namanya string itu adalah array of char gitu kan, atau sebuah sekumpulan karakter. Jadi kita bisa melakukan indexing terhadap string. Contohnya kayak gini. Misalkan gue akan tulis print kata 2 gitu kan, indeks ke 0. Nah, maka dia akan nulis H di sini. Karena ini maksudnya apa? Maksudnya berarti adalah gue mau gitu kan, dari kata 2 ini gue mau ngeprint karakter ke 0 atau karakter pertama. Karena komputer ngitungnya dari 0 ya, nggak dari 1 gitu. Makanya kalau mungkin ada yang dibilang sama pacarnya, kamu tuh adalah yang pertama atau yang ke 1. Itu sebenarnya sebelumnya ke 1 tuh ada lagi yang ke 0 gitu. Jadi mungkin kalian dibohongin aja gitu kalau pacar kalian programmer nih ya. Tapi intinya adalah indexing ini tuh untuk ngeprint ini ya, apa namanya? Kalau kita mau ngambil satu karakter yang keberapa misalkan. Kayak jadi misalkan gue mau ngambil karakter ke 0 atau karakter pertama dari string halo kota Jakarta gitu. Terus kita juga bisa print kata keberapa, misalkan kata ke terakhir. Nah, kalau terakhir itu kan karena ini panjang katanya. Oke, mungkin gue akan print panjang katanya dulu ya. 17 gitu kan. Kalau awalnya 0 gitu kan, karakter pertamanya ada 0, berarti karakter terakhirnya adalah 17 dikurang 1 atau 16. Nah, dia akan mengeprint karakter terakhir kayak gini. Jadi ini dinamakan dengan string indexing. Misalkan mau ngeprint karakter ketiga. Kalau karakter ketiga berarti berapa teman-teman indeksnya? Kalau pertama 0, terakhirnya 16 atau karakter ke-17 itu adalah indeks ke-16, berarti kalau karakter ketiga indeks ke berapa? Betul banget, indeks kedua, karakter ketiga. HAL, karena ini 0, 1, 2. Betul banget ya, indeks kedua, kayak gitu. Nah, jadi ini juga ada yang namanya apa yang namanya string indexing gitu. Nah, sekarang kita akan coba yang namanya string concatenation, ya itulah string concatenation dan juga repetition. Jadi, nah kita bisa mengconcatenate sebuah string atau menggabungkan sebuah string. Contohnya kayak gini, misalkan aku punya sebuah string 1, misalkan kata 1 gitu kan. Kata 1 namanya adalah halo dunia gitu kan. Nah, kata kedua adalah selamat pagi. Nah, di Python kita bisa menambahkan atau mengconcatenate string ini. Jadi aku akan coba print sendiri dulu nih ya. Jadi print kata 1 gitu kan. Terus di bawahnya print kata 2 gitu kan. Jadi halo dunia, selamat pagi. Nah, kita bisa mengconcatenate atau menambahkan kedua string ini. Contohnya aku punya namanya kata 3 misalkan. Kata 3 adalah kata 1 ditambah kata 2 gitu kan. Terus aku akan print kata 3. Nah, maka jadinya adalah halo dunia, selamat pagi. Dimana kita ngegabungin antara string 1 dan string kedua. Misalkan, ini tuh setelah halo dunia ke selamat pagi ini nggak ada koma atau nggak ada spasi nih. Kita bisa tambahin teman-teman. Jadi kata 3 sama dengan misalkan tambah gini kayak gini ya. Jadi tambah koma dan juga spasi. Kalau misalnya kita print, nah jadi kayak gini. Jadi kita nambahin kata 1 gitu kan dengan karakter koma dan juga spasi, lalu kita tambahin dengan kata 2. Jadinya kayak gini, halo dunia, selamat pagi gitu. Nah, kita juga bisa melakukan namanya repetisi gitu kan. Apa itu repetisi? Misalkan aku punya print misalkan aku mau buat kata 4. Kata 4 itu adalah kata 1 sebanyak 4 kali gitu kan. Daripada kita nambahin kata 1 tambah kata 1 tambah kata 1 gitu kan. Tambah kata 1 gini kan. Ini kan ini banget ya, apa namanya?
panjang banget gitu kan. Gimana kalau kita pengen ngerepetisinya 1000 kali kayak gitu. Nah, ini kita bisa menggunakan multiply atau perkalian. Jadi misalkan kita bisa buat kata 4 sama dengan kata 1 dikali dengan 4. Maka kalau kita print kata 4, itu akan halo dunia, halo dunia, halo dunia. Jadi yang ini, mungkin jangan kata 4 deh. Sama aja sih sebenarnya. Karena kalau kita definisi lagi di sini, nilai yang di sini tuh ke-replace sama yang di sini. Gitu. Jadi jadinya akan sama. Jadi di Python itu mendukung string concatenate dan juga string repetition, di mana kita bisa menambahkan 2 buah string atau mengkalikan string dengan sebuah nilai integer kayak gitu. Kayak gini teman-teman. Nah, seperti itu nih. Lalu kita juga bisa melakukan yang namanya string slicing, teman-teman ya. Kita bisa menggunakan namanya string slicing. Apa itu string slicing? Jadi sebenarnya string slicing itu adalah turunan dari string indexing. Nah, misalkan gini, aku akan drag di sini lagi nih, halo kota Jakarta gitu kan. Nah, halo kota Jakarta. Nah, misalkan kita tadi kan kalau indexing itu kan kita bisa print kayak gini ya. Ini aja deh. Ini kita akan copy terus di sini. Nah, kalau indexing itu tuh kita bisa kalau slicing kita bisa nentuin end dan juga startnya. Jadi ini ya, slicing syntax gitu kan. Syntax itu kayak gini. Misalkan variable name, terus start dan juga end kayak gitu. Nah, ini akan melakukan slicing from start to n-1. Ya, contohnya gimana? Contohnya aku mau print itu kan kata 2 misalkan dari karakter pertama atau karakter kedua ya, atau indeks pertama sampai indeks ke-6. Nah, di sini namanya adalah aloka. Kita lihat nih ya. Slicing syntax itu sama dengan kayak variable name dari start ke n gitu kan. Dimana ini artinya kita akan men-slicing mulai dari start ke n-1. Kalau kita lihat di sini nih ya, kata 1 gitu kan, kata 2 indeks 1 itu adalah A, ya nggak sih? Karena bagian kedua atau karakter kedua gitu kan. Nah, sedangkan ke-6 itu harusnya adalah 0, kan kita bisa hitung ya, di sini ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, harusnya O. Kalau kita lihat kata 2, 6 itu harusnya O. Tapi di sini dia cuman sampai K. Kenapa gitu? Karena emang gitu ya. Karena secara default kita nggak akan sampai N, tapi cuman hanya N-1, teman-teman, kayak gitu. Jadi misalkan kita di sini adalah 12 atau ya 12 gitu kan. Ini berarti sampai karakter ke-11. Sampai indeks ke-11 aja. Jadi dari indeks 1 sampai indeks ke-12 gitu. Gitu teman-teman, itu untuk yang namanya slicing. Nah, terus ada yang namanya basic built-in string method. Jadi ada beberapa built-in basic string method. Nah, apa itu maksudnya basic built-in string method? Itu adalah sebuah method yang ada di dalam bawaan di string itu. Contohnya kayak gini, kita bisa gitu kan. Ini kan misalnya kita punya halo Jakarta kan. Halo kota Jakarta, halo kota Jakarta. Nih, ada sebuah built-in method atau built-in function di string Python ini yang kita bisa pakai untuk mengkonversi kata-kata ini itu menjadi apa namanya? Oke, sorry teman-teman, tadi ada gangguan, kita ulang ya. Jadi basic built-in ini tuh kayak sebuah method atau function bawaan dari Python, dari string yang ada di Python. Contohnya kayak gini, kita punya kata 2 halo kota Jakarta gitu kan. Nah, kita bisa ngebuat ini kan ada huruf gede, ada huruf kecil ya. Jadi ada yang huruf gede, ada yang huruf kecil. Nah, kita bisa membuat ini tuh jadi huruf kecil semua pakai yang namanya ada built-in method atau built-in function namanya lower.
Nah, kalau kita bisa pakai kata dot lower, kata 2 dot lower, maka dia akan otomatis ngebuat kata ini atau string ini menjadi huruf kecil semua. Nah, kebalikannya itu ada yang namanya upper. Jadi kata 2 dot upper. Nah, sedangkan kalau upper itu dia akan kalau lower jadiin huruf kecil semua, kalau upper menjadikan huruf gede semua, kayak gitu teman-teman. Ada namanya itu beberapa, ada dua. Sebenarnya ada lagi, tapi kita akan coba ngomongin dua ini aja, lower dan juga upper, yang sering banget dipakai nih ya, yaitu lower dan juga upper. Lalu di Python kita juga bisa melakukan yang namanya basic arithmetica. Di mana basic arithmetica ini kita bisa menambahkan dua buah bilangan. Misalkan aku punya bilangan 1, bil 1 namanya besarnya di 514 dan bilangan 2 itu besarnya 23. Kita bisa melakukan sebuah pertambahan. Misalkan kita bisa print bil 1 ditambah bil 2. Ya, itu jumlahnya 37. Kita juga bisa melakukan operasi perkalian. Bil 1 dikali bil 2 gitu misalkan. Nah, setelah ada perkalian, kita juga bisa melakukan pangkat. Mungkin kita mau misalkan bil 1 pangkat 2. Kalau pangkat pakai bintang 2 gitu kan. Kayak gini, berarti artinya adalah 14 pangkat 2 nih ya teman-teman ya. Kalau gini pangkat 2 artinya. Atau pangkat 3 juga bisa gitu kan. Atau kita mau pangkat 5, Atau kita mau melakukan pembagian. Pembagian tentu aja bisa nih ya. Bil 1 misalkan dibagi bil 2. Nah, ini hasilnya segini nih ya. Jadi untuk pembagian tuh pakainya slash kayak gini. Gitu. Nah, itu aja teman-teman beberapa basic Python yang bisa gue share pada video kali ini. Nanti di video selanjutnya kita akan ngomongin dasar-dasar Python lainnya kayak if, kayak percabangan gitu kan, percabangan dan juga perulangan. Jadi di video selanjutnya kita akan ngomongin percabangan dan juga perulangan. Nah, tunggu aja teman-teman videonya gitu kan. Kalau teman-teman suka di likes gitu kan, di like videonya. Kalau teman-teman, dan juga jangan lupa di subscribe juga untuk nantiin video-video selanjutnya. Oke, kalau nggak suka boleh di dislike, nggak apa-apa. Kalau teman-teman punya masukan silakan kasih gue masukan di kolom komentar ataupun di email gue ya di dinofab22@gmail.com. Nanti akan gue taruh di kolom deskripsi. Oke, segitu teman-teman dari gue. Terima kasih. Jangan lupa ya di like, subscribe dan juga komen. Dan ya tunggu video selanjutnya di part 2 di mana kita akan ngomong tentang percabangan dan juga perulangan. Oke. Thank you, dadah.